Halo, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan sharing tentang masalah parenting. Pentingnya mendampingi, menanamkan konsep, dan melatih anak saat mereka masih bersama kita. Salah satu pengalaman menarik dalam perjalanan saya sebagai psikolog adalah saya pernah menjadi pendamping untuk tim basket sebuah sekolah swasta di Jogja. Dan dari pengalaman ini terbukti bahwa kondisi mental atlet sangat menentukan performa dan prestasinya baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari tim. Dari pengalaman ini, saya juga membuktikan bahwa anak atau remaja yang sempat menjadi anggota tim olahraga dan mendapatkan pendampingan dari coach atau pelatih dalam timnya memang memiliki karakteristik mental yang berbeda. Mereka ini terlatih untuk menerima tempaan disiplin, tanggung jawab sebagai sebuah pribadi, dan sekaligus terlatih menjadi bagian dari sebuah tim. Nah, saya akan analogikan perjalanan atlet selama dalam masa pelatihan yang intensif dengan disiplin dan pola latihan yang ketat, serta diberikan tanggung jawab yang berat dengan proses dan perjalanan anak selama ada di bawah didikan dan pendampingan orang tuanya. Mari kita lihat bersama. Poin yang pertama, waktu yang dimiliki oleh atlet ini untuk bisa mendapatkan pendampingan, pelatihan, dan bimbingan dari coachnya itu terbatas. Artinya, pelatih harus dengan sadar memanfaatkan waktu yang dimilikinya bersama atlet yang dilatihnya. Poin yang kedua, dalam waktu yang singkat itu harus dipastikan semua materi, keterampilan, dan konsep diberikan dengan lengkap dan tuntas. Poin yang ketiga, harus diingat bahwa di akhir atau di ujung masa atau proses pelatihan itu akan ada momen di mana atlet ini harus berjuang sendiri dalam sebuah arena pertandingan. Poin yang keempat, berjuang sendiri karena saat ia bertanding, pelatih hanya bisa berdiri di luar arena pertandingan. Pelatih tidak bisa masuk untuk mengatur atau memberikan instruksi secara intens lagi seperti sebelum pertandingan dimulai. Atau seperti saat pelatihan masih berjalan. Nah, poin kelima, benar, pelatih tetap bisa memberikan instruksi dan arahan saat waktu time out. Tapi apakah instruksi atau arahan yang diberikan bisa sebanyak saat masa latihan masih berjalan? Tidak. Nah, sekarang mari kita aplikasikan proses tersebut dalam proses pendampingan kita sebagai orang tua kepada anak. Ada masa pendampingan dan pelatihan di mana kita bisa memberikan materi, instruksi, dan arahan secara intensif kepada anak, tapi ada waktunya masa itu pasti selesai. Dan saat masa itu selesai, semua harus tuntas. Atau paling tidak mendekati tuntas. Karena tetap akan ada hal-hal yang akan terus dan harus dipelajari anak
selama ia menjalani hidupnya sendirian. Nah, pastikan saat masa pendampingan dan pelatihan itu selesai dan tiba saat kita melepasnya untuk masuk ke arena pertandingan yang dalam kenyataan, arena pertandingan itu artinya kehidupan nyata, pastikan kita benar-benar sadar bahwa saat itu ia sudah mulai menjalani kehidupannya. Artinya, saat itu sudah bukan waktunya lagi bagi kita untuk memberikan intervensi atau ikut mengatur lagi, karena saat itu waktunya dia menjalani dan melakukan semuanya sendirian. Dan menurut saya, pesan yang kita harus berikan kepada anak kita saat itu adalah, bayangkan saya sedang bicara dengan anak saya. Sekarang, jangan pikirkan apapun pesan yang kamu pernah terima kemarin selama proses pelatihan. Selama proses dengan ayah. Selama proses dengan bapak. Selama proses dengan papa. Tapi setelah ini, lakukan apa yang menurutmu harus kamu lakukan. Karena setelah momen ini kamu berbalik dan kamu masuk ke dalam pertarunganmu, kamulah yang paling tahu apa yang terbaik bagi dirimu. Dan sebagai orang tua, saya akan bisa mengatakan ini karena saya yakin selama proses pelatihan kemarin, kamu sudah cukup mengenal dan memahami dirimu dengan baik. Dan semua konsep, instruksi, dan arahan yang pernah saya berikan akan menjadi akar dan pondasi semua analisa, pemikiran, pertimbangan, dan pengambilan keputusan yang akan kamu ambil. Yakinlah, kamu akan menjadi dirimu yang terbaik. Sebagai pelatih, sebagai orang tua, kita harus mengatakan semua itu kepada anak kita. Kita harus berani menyampaikan semua itu kepada anak kita. Dan kita akan bisa yakin serta berani menyampaikan itu semua jika selama pelatihan, selama dia ada di samping kita benar-benar fokus kepadanya, kita benar-benar mendedikasikan apa yang kita lakukan, apa yang kita rencanakan, waktu yang kita lewatkan bersamanya untuk dirinya. Karena semua itu adalah cermin dari keseriusan, kesungguhan, dan menunjukkan bagaimana kita melakukan semua itu dari hati. Dan keyakinan kita selama proses mendampingi dan melatihnya, selama ia ada di samping kita. Selamat Hari Anak Nasional. Doa saya untuk semua orang tua, semoga diberikan kemudahan untuk bisa mendampingi anak-anak, untuk bisa mengenali diri mereka, dan untuk bisa menjadi diri mereka yang terbaik. Semoga bermanfaat. Terima kasih.